kan mikot niat untuk melaksanakan haji pada hari untuk Arafah gitu, itu harus kembali dulu ke sana ke Zulhulaifah di apa Bir Ali di sana ya di Madinah. Itu kan jaraknya 495 kilometer. Berapa betapa jauhnya ini itu akan merepotkan. Nah, makanya diambil kebijakan semacam begitu. Makanya pada waktu menjelang closing date itu apa ya pesawat itu mendarat 5 pesawat per 3 menit rata-rata 5 pesawat per 3 menit. Jadi kurang dari 1 menit itu pesawat mendarat. Itu kan bukan puluhan orang, bukan ratusan orang, ribuan orang. Mungkin juga ratusan ribu orang yang mendarat pada pada saat yang bersama. Mereka akan apa kesan? Mau apa kesan? Kan mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan bisa mereka rata-rata 40 hari untuk tinggal di sana itu. Masa 40 hari nongkrong gitu kan? Tentu kan perlu makan, perlu jajan, perlu beli sesuatu gitu. Itu kan otomatis kan pakai uang gitu. Ya. Nah, sehingga sirkulasi uang itu begitu cepat nih. Begitu cepat. Di Indonesia ya, kalau bawa uang dolar, melipat sedikit di Indonesia itu nggak laku. Tapi kalau di sana udah lusuh juga laku kalau di sana. Masya Allah luar biasa itu. Itu kan datang dari siapa? Itu kan datangnya dari langit, langit pesawat, gitu ya. Itu bisa dikatakan sebagai barokah. Nah, ini kita memaknai barokah itu semacam begitu. Nah, itu yang kedua. Bisa saja barokah itu muncul dari bumi gitu. Para ahli ada yang memprediksi bahwa 25 tahun ke depan dunia ini akan mengalami krisis bahan bakar. Jadi kalau kita punya kendaraan, kemudian mau beli Pertalite, beli Pertamax, itu kan gampang kita tinggal masuk ke SPBU gitu ya. Hanya pakai barcode aja umpamanya begitu. Tapi kalau nanti 25 tahun ke depan, itu bisa saja kita beli bahan bakar itu ke Saudi Arabia. Nggak usah datang ke sana, dikirim dari sana. Tapi otomatis kan ongkosnya diganti lebih mahal. Sambil bertopikan topi tradisional, kemudian dia memegang sesuatu, sebut saja semacam wadah gitu ya. Itu barangkali orang yang lewat ke situ itu ada semacam sumbangsih apa berbentuk sodako karena apa? Karena dia sedang sambil apa ya sambil eh, nutupin jalan yang bolong-bolong gitu. Dan itu agak umum terjadi di mana-mana. Ini yang saya sampaikan mengapa ditanyakan baud karena nilai kesulitannya, tingkat kesulitannya lewat jalan situ lebih berat, lebih tinggi dibandingkan dengan jalan yang datar. Saya memberikan sesuatu dalam artian nggak gede-gede amat gitu karena memang sudah disiapin untuk biaya perjalanan gitu ya kemudian saya kasihkan kepada yang bersangkutan itu kan ujung-ujungnya lewat Cikembar gitu ya kemudian lewat masuk kota Sukabumi begitu masuk kota Sukabumi itu kan arah ke Bogor kan tinggal belok kiri kemudian lurus dia langsung bisa ke Bogor. Namun eh, penumpang keluarga saya itu ada yang berbisik gitu ya, Pak ini sekalian jalan kenapa enggak kita jalan-jalan aja ke puncak? Itu kan puncak di mana? Akhirnya semuanya sepakat. Dalam artian apa namanya? Kalau kita mau ke puncak, posisi ada di Sukabumi, masa harus ke Bogor dulu? Kalau ke Bogor kan langsung pulang, otomatis ke Cianjur dulu. Nah, dari Sukabumi ke Cianjur kan lewat apa namanya satu tempat gitu ya, warung apa namanya, eh, warung kondang. Itu jalan mulus, tapi licin karena hujan kecil. Kemudian ada bekas apa sih mobil-mobil membawa tanah merah yang tercecer. Nggak kencang-kencang amat gitu ya, hanya sulit dikendalikan mobil itu. Dalam artian karena licinnya gitu ya, ini dari arah yang berlawanan itu ada bis kencang apa ya arah dari Cianjur ke Sukabumi. Saya sudah berteriak, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sudah tidak mungkin dikendalikan. Hmm. Tetapi
karena memang kita ingat juga gitu kepada pengersa Abah gitu ya. Eh, Allah Subhanahu wa taala kan sudah memberikan kunci, kunci keselamatan. Kunci itu dititipkan ke pengusaha. Nah, kita minta bantuan aja yang dititipinya gitu. Setelah kita connect kepada pengusaha, mungkin dibelokkan sedikit, muter. Muter itu berapa kali, ada sampai 3 kali gitu. Ujung-ujungnya berhenti berlawanan arah, artinya menghadap kembali ke bagian belakang. Itu kira-kira 1 jengkal dari jurang. Gitu. Saya gimana ya, menahan napas agak agak lama juga gitu ya, karena begitu kagetnya semua orang sudah menangis. Kalau memang ditakdirkan untuk berpisah antara roh dengan jasad, kayaknya semua satu keluarga itu di situ. Gitu. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mikir gitu ya, ini kan kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya saja kan kita tidak bisa berdiam begitu saja, dalam artian bagaimana agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu berpihak kepada kita. Itu kan banyak yang dapat kita lakukan. Satu di antaranya adalah al-jud. Kita punya harta sekecil apapun gitu ya. Nggak usah dihitung-hitung ini masuk ke sakho atau kita ini masuknya ke apa namanya, ke al-jud atau masuknya ke al-isar. Nggak usah diomongin masalah gitu. Tapi yang penting diberikan. Yang penting ada saja keinginan untuk melakukan itu. Nah, ternyata fungsi daripada sako, fungsi kedermawanan adalah bisian. Nah, merupakan satu unsur bagaimana caranya kita bisa terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan berbahaya. Saya mikir ada lama gitunya, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada keluarga saya. Tapi ternyata setelah saya ingat-ingat, oh barangkali ini kasusnya kasus tanjakan banget gitu ya. Hanya beberapa ribu rupiah diberikan kepada seseorang, tapi saya masih mendengar. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Itu ucapan yang bersangkutan, gitu ya. Nah, jadi itu bukan bukan rekayasa gitu ya. Saya sendiri yang mengalami. Saya sendiri yang senang, yang apa yang nyupirnya gitu ya, sampai masya Allah luar biasa. Ya. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dalam konteks apa ya, di dalam konteks rajabah gitu ya, itu kan Allah memperjalankan seorang hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa gitu ya. Itu ternyata apa? Itu orang sudah tahu semuanya. Itu kan informasi. Jadi maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya bernama Muhammad 1 malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina, di mana manusia dalam keadaan lalap tidur. Lalap tidur. Yang tidak boleh dilupakan adalah ada kalimat berikutnya. Allazi barokna haulahu. Jalur yang dilalui oleh Nabi adalah semuanya mendapat keberkahan, diberkahi. Nah, kita pun, kita kalau sedang dalam perjalanan, yang dibutuhkan adalah keberkahan. Keberkahan berbentuk apapun gitu ya. Berkah kan dititipkan pada beberapa titik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Allah titipkan di satu kota namanya Mekah. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Gitu ya. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali diciptakan oleh Allah untuk dijadikan tempat ibadahnya manusia kepada Allah itu yang ada di Mekah. Di Bakkata Mubarakah. Yang ada di Mekah yang diberkahi. Itulah Masjidil Haram. Gitu ya. Tapi ada juga Allah menitipkan berkah itu pada air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Gitu ya. Kami turunkan air yang dari langit yang dinamai hujan itu sendiri adalah membawa berkah, bukan membawa pilek gitu ya, bukan membawa bencana. Kalaupun dampak daripada hujan itu sendiri timbul bencana, persoalannya bukan karena hujan itu membawa bencana, ada faktor yang lain. Kira-kira semacam itu. Hujan bukan urusan kita. Hujan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman 34. Ada 5. Yang pertama, innallaha indahu ilmusa. Kiamat hanya Allah yang tahu. Berapa banyak orang meramalkan bakal terjadi kiamat tahun ini umpamanya, tapi sekarang belum pernah kejadian. Nah, yang kedua adalah wa yunazzilul ghaiz. Di antara kewenangan Allah Subhanahu wa taala adalah menurunkan hujan. Ya, gitu ya. Jadi berapa besar anggaran yang kita keluarkan untuk memindahkan hujan, nggak ada manfaatnya. Karena apa? Karena yang menurunkan hujan bukan manusia, gitu ya.
Nah ini hujan nggak bisa dibikin oleh manusia, meskipun ada istilah hujan buah. Maka nggak bisa dipindahkan ke Indonesia karena yang diberkahinya di sana. Apakah tertutup berkah buat kita? Nah ini persoalan penting. Ternyata berkah itu sendiri terbuka bagi siapapun dan dimanapun. Al-Quran surat Al-A'raf 97 mengatakan, walau anna ahlal quro amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Jika seluruh penduduk bumi, jika seluruh isi kampung, jika seluruh komunitas manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami bukakan pintu barokah, baik yang turun dari langit ataupun yang muncul dari bumi. Itu ya. Saya di Bogor. Mungkin menerjemahkan yang namanya berkah dari langit bisa saja berbentuk hujan. Bogor kan curah hujannya tertinggi di Indonesia, 370 mililiter. Artinya kalau hujan turun di Bogor, air hujan tidak mengalir ke sungai, air hujan tidak meresap ke dalam tanah, air hujan tidak menguap ke udara, maka Bogor akan terendam setinggi 3,7 meter kalau hujan. Begitu ya. Begitu berbahayanya kalau dilihat daripada kemungkinan-kemungkinan kecelakaan terjadi lewat itu. Begitu. Tapi ternyata kan kalau di negeri orang, di Saudi Arabia itu yang namanya berkah dari langit belum tentu hujan. Hmm. Tanya ke Imah ya, yang dari Jeddah di sana. Itu hujan setahun berapa kali di sana. Kalau di Bogor bisa diandalkan sebagai anugerah, tiap hari bisa terjadi. Tapi kan kalau di Saudi Arabia, di Mekah paling 3-4 kali dalam setahun. Tapi ternyata ada barokah yang datang dari langit bukan berbentuk hujan. Gitu ya. Terutama pada waktu musim haji ya. Pada waktu musim haji ada closing date ya, tanggal penutupan Bandara King Abdul Aziz Jeddah gitu ya. Itu biasanya ditutup pada tanggal 5 bulan apa bulan Zulhijjah gitu. Mengapa harus tanggal 5? Karena di sana eh, apa ya, fikih yang dipakai adalah bermazhab Hambali. Fikih bermazhab Hambali itu untuk memudahkan semua calon jamaah haji. Namanya kenapa? Mazhab Hambali mengatakan bahwa orang siapapun dan berasal dari manapun apabila sudah bermalam paling tidak 3 hari 3 malam di Mekah maka sudah dinyatakan sebagai penduduk Mekah. Gitu. Resikonya apa? Artinya kalau dikatakan sebagai penduduk Mekah tanggal 8 bulan haji keesokan hari Arafah itu kan evakuasi dari hotel masing-masing menuju Arafah. Itu berarti sudah 3 hari di situ. Kalau paling lambat tanggal 5 gitu ya sebelum closing date. Itu artinya niat, mikotnya itu bisa di hotel masing-masing. Coba kalau orang Indonesia bermazhab Syafi'i yang diberlakukan imam apa mazhab Syafi'i juga ribet kita. Mending kalau diberangkatkan dari Jakarta langsung ke Jeddah itu kan jaraknya 56 kilo. Nggak jauh-jauh amat. Coba kalau diberangkatkan pada gelombang pertama ke Madinah, ke bandara apa Amir Muhammad di Madinah itu sendiri. Itu kepada waktu kita akan mikot niat untuk melaksanakan haji pada hari untuk Arafah gitu. Itu harus kembali dulu ke sana ke Zulhulaifah di apa Bir Ali di sana ya di Madinah. Itu kan jaraknya 495 kilometer. Betapa jauhnya ini itu akan merepotkan. Nah, makanya diambil kebijakan semacam begitu. Makanya pada waktu menjelang closing date itu apa ya pesawat itu mendarat 5 pesawat per 3 menit rata-rata 5 pesawat per 3 menit. Jadi kurang dari 1 menit itu pesawat mendarat. Itu kan bukan puluhan orang, bukan ratusan orang, ribuan orang. Mungkin juga ratusan ribu orang yang mendarat pada saat yang bersama. Mereka akan apa kesan? Mau apa kesan? Kan mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan bisa mereka rata-rata 40 hari untuk tinggal di sana itu. Masa 40 hari nongkrong gitu. Tentu kan perlu makan, perlu jajan, perlu beli sesuatu gitu. Itu kan otomatis kan pakai uang gitu. Nah, sehingga sirkulasi uang itu begitu cepat nih. Begitu cepat. Di Indonesia kalau bawa uang dolar, melipat sedikit di Indonesia itu nggak laku. Tapi kalau di sana udah lusuh juga laku kalau di sana. Masya Allah luar biasa itu. Itu kan datang dari siapa? Itu kan datangnya dari langit, dan pesawat. Gitu ya. Itu bisa dikatakan sebagai barokah. Ini kita memaknai barokah itu semacam begitu.
Nah itu yang kedua, yang kedua. Bisa saja barokah itu muncul dari bumi gitu. Para ahli ada yang memprediksi bahwa 25 tahun ke depan dunia ini akan mengalami krisis bahan bakar. Jadi kalau kita punya kendaraan, kemudian mau beli Pertalite, beli Pertamax, itu kan gampang kita tinggal masuk ke SPBU gitu ya. Hanya pakai barcode aja umpamanya begitu. Tapi kalau nanti 25 tahun ke depan, itu bisa saja kita beli bahan bakar itu ke Saudi Arabia. Nggak usah datang ke sana, dikirim dari sana. Tapi otomatis kan ongkosnya diganti lebih mahal. Itu kira-kira semacam begitu resiko itu ya. Tetapi ini 50 tahun ke depan, para ahli sudah meramalkan dunia ini bukan krisis bahan bakar, tapi krisis air. Ternyata setelah diteliti, ternyata di bawah perut Saudi Arabia terkandung cadangan air terbesar di dunia, Zam-Zam, begitu. Mengapa sih di sana begitu makmur? Mengapa di sana begitu berkah? Kuncinya satu, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa bukan milik seseorang, bukan milik orang tertentu, bukan milik orang Saudi Arabia saja, itu ya. Bukan milik para nabi saja, bukan milik para wali saja. Siapapun yang ingin memiliki, sementara kita sudah memiliki kuncinya, maka dia berkesempatan untuk memperoleh berkah itu. Amanu wa taqwa, iman dan takwa itu sendiri sebenarnya ada dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah memiliki itu, sebenarnya kita sudah punya kuncinya. Dan kita hidup dalam bingkai keberkahan. Nah, makanya tidak heran gitu ya, pada saat setiap menutup acara, guru agung kita yang mulia pengarsa Baros, itu selalu menggunakan kalimat paten berbentuk doa. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Itu bukan omong kosong. Jadi ada dasarnya, ada dasarnya. Hanya saja gitu ya, kalau orang di luar sana gitu kan. Itu kan kata Al-Mujadilah ayat 11 kan begitu. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Kita ini sudah ada di dalam ruangan. Sudah ada di dalam ruangan, kalau ruangannya berbentuk masjid, sudah ada di dalam ruangan masjid. Tapi banyak orang yang ngintip, yang namanya ngintip, wa minan nas may ya'budullaha, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ada di Selasa. Gitu ya, ada di teras gitu ya. Jadi yang namanya orang di Selasa gitu ya, nggak jelas melihat apa yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam. Suara zikir yang ada di dalam juga nggak terlalu jelas terdengar oleh orang yang sedang di luar. Makanya sehebat apapun yang kita lakukan, amaliyah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dilihat oleh orang yang di luar mah itu ngapain ya, bid'ah tuh ada gitu ya, nggak ada dari sonohnya zikir dengan suara keras gitu ya, bukan nggak ada dari sonohnya, akan belum ke sono, coba sekali-sekali ke sono, ke ruangan yang sudah begitu nyaman, ini dikatakan sebagai robo min riyadil jannah, bagian daripada taman-taman surga yang sudah kita miliki gitu. Persoalannya bukan bisa tidak kita menikmati output daripada iman dan takwa berbentuk kenyamanan hidup dan sebagainya, bukan terletak pada bisa ataupun tidaknya, tapi mau apa tidak. Fasilitas sudah begitu terbuka, terbuka luas sama sekali. Salah satu di antaranya adalah Manaqib online internasional. Jadi kalau dalam kesibukan keseharian kita, kita belum dibisakan untuk hadir di acara Manaqib offline yang diselenggarakan di madrasah ataupun roboh, saudara-saudara kita di masjid, ataupun di musola, ataupun di madrasah, ataupun di rumah, tidak tertutup sama sekali 1 hari sampai 3 kali gitu ya. Nah, hanya secara bukan tidak ada yang kebetulan gitu ya, karena memang jadwal subuh begitu banyak sampai sudah beberapa kali hari Ahad saya nggak berkesempatan. Ya pukul 4 sudah meninggalkan rumah karena untuk mengisi kegiatan di tempat lain. Karena apa? Karena mereka juga membutuhkan gitu, gitu ya. Saya kerucutkan, ternyata memang yang namanya jud, kedermawanan, itu nggak usah dilihat dari sisi besar kecilnya takaran.
Tetapi fungsi daripada fungsi daripada kedarmawanan adalah asyan, untuk proteksi diri, untuk melindungi diri dari berbagai kemungkinan terjadinya bencana. Selain daripada itu kan kita sudah punya amalan yang gitu yang diajarkan oleh pengesal gitu ya. Gitu. Apa amalannya? Paling tidak kita kan melakukan dapil bala 2 kali sebelum sholat subuh dan dalam rangkaian sholat sunat ba'diyah maghrib. Hmm. Kalau teman saudara-saudara kita di luar sana ada yang melaksanakan dapil bala 1 kali dalam setahun, ya kita mah nggak tiap hari, apa tidak 1 tahun 1 kali, kita mah tiap pagi gitu, hanya beda namanya. Kita melakukan sholatnya namanya sholat isti'anah. Mengapa isti'anah? Gitu. Mungkin semakin semakin apa ya, gemes gitu ya orang mendengar ada istilah-istilah yang tidak dipopulerkan pada waktu pemursydan sebelum pengersabah awas gitu. Dianggap mengada-ada, bid'ah dan lain sebagainya. Apa salah? Tidak. Yang namanya mursyid kan mujadid. Yang namanya mursyid adalah pembaharu. Ya, bukan berarti dulu tidak ada, hanya belum waktunya untuk dimunculkan. Gitu ya. Mengapa belum waktunya? Bisa saja belum begitu banyak persoalan yang perlu diselesaikan oleh secara metode langit begitu. Sekarang kan udah begitu marah, begitu banyak persoalan, metode langit dibutuhkan. Mengapa diberi nama sholat isti'anah? Memang itu namanya di dalam Al-Quran. Ya, ayat 153 daripada surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisobri wasolah. Wahai orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan 2 media. Jadi hanya 2 media yang disebutkan di dalam itu. Jadikan media untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Nah, karena sholat itu diberi nama oleh para sahabat sebagai sholat isti'anah, sholat minta tolong. Jadi bukan omong kosong, bukan dalil gitu ya. Oh, itu bukan dari ahlus sunnah wal jamaah. Siapa bilang? Kan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ustaz Dr. Didi Antoni tadi pada waktu apa membaca manqobah ya, kemudian ditutup dengan doa. Doanya juga kan doa apa tadi? Hakim. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa. Gitu ya. Wa bi walika Abdul Qadir Abdul Al Mujtaba tahiru qulubana an kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahammatika wa amitna ala sunnati wal jamaah. Begitu jelas ya. Ala sunnah wa amitna ala sunnati wal jamaah. Begitu jelas gitu ahlu sunnah wal jamaah. Dikatakan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Insya Allah. Nah, biarin itu kan kata orang. Itu saja mungkin yang sempat kita bincangkan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersaan semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan bersahabah awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.